Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian RI mengusulkan agar industri otomotif tetap mendapatkan insentif pada periode fiskal tahun 2026. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, skema insentif otomotif yang diusulkan untuk tahun depan akan dirancang lebih terperinci dibandingkan kebijakan sebelumnya. Perumusannya mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari segmen kendaraan, jenis teknologi, hingga bobot tingkat komponen dalam negeri, termasuk perbedaan jenis baterai yang digunakan. Agus menanggapi adanya kemungkinan kendaraan listrik berbasis baterai litium ferrofosfat memperoleh stimulus lebih kecil dibandingkan mobil listrik yang menggunakan baterai berbahan baku nikel. Ia menegaskan, prinsip utama dalam usulan insentif otomotif 2026 adalah keterikatan dengan nilai TKDN dan batas emisi. Di sisi lain, pihak Kemenperin pada awal kuartal 4 2025 juga telah melakukan revisi terkait perhitungan TKDN melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025. Aturan ini juga mengubah tata cara perhitungan bobot manfaat perusahaan. Regulasi tersebut menjadi fondasi teknis baru dalam penghitungan TKDN yang kini lebih terstruktur dan transparan, serta mencerminkan kondisi produksi yang sebenarnya. Implikasinya signifikan bagi industri otomotif, karena nilai TKDN kini menjadi pintu utama untuk mengakses fasilitas fiskal, termasuk insentif PPN dan PPNBM yang diatur dalam PMK Nomor 12 Tahun 2025. Dalam Permenperin 35/2025, formula TKDN barang ditetapkan dengan komposisi 75% bobot bahan langsung, 10% tenaga kerja langsung, dan 15% biaya tidak langsung pabrik. Pemerintah juga menerapkan sistem komponen berjenjang agar setiap bagian produk dihitung secara proporsional sesuai kandungan lokalnya. Komponen dengan nilai TKDN di atas 80%, seperti baterai hingga modul elektronik pada kendaraan listrik, akan diperhitungkan penuh sebagai komponen lokal. Sementara komponen dengan TKDN di bawah 25% hanya dihitung seperempat dari nilainya. Ketentuan ini mendorong pabrikan otomotif untuk menata ulang struktur biaya, memperkuat rantai pasok domestik, serta memilih pemasok lokal agar dapat memenuhi ambang batas TKDN yang disyaratkan untuk memperoleh insentif. Pemerintah juga memberikan pengakuan TKDN minimal 25% bagi perusahaan yang berinvestasi membangun fasilitas produksi di Indonesia dan mempekerjakan mayoritas tenaga kerja lokal. Tambahan nilai hingga 20% dapat diperoleh apabila pabrikan memiliki aktivitas riset dan pengembangan yang aktif di dalam negeri. Di luar penghitungan TKDN, skema BMP diperkenalkan untuk menilai kontribusi perusahaan terhadap penguatan industri nasional. Termasuk dari sisi penyerapan tenaga kerja, investasi baru, lokasi pabrik, penggunaan mesin buatan dalam negeri, kemitraan dengan industri kecil, serta aktivitas penelitian. Meski demikian, Kementerian Perindustrian belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai potensi pemberian insentif yang besar bagi kendaraan listrik yang menggunakan baterai buatan dalam negeri berbasis nikel dimaksud saat dihubungi. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.